Minjem tangan kanannya, twist. Oke. Ini sini. Yeah, like that. Okay. Okay, let it fall. Relax. Oh! Oh! Oh yeah. Ah! Relax. Oh my God! Holy! Beep. Wah. Cakep. Mantap. What is up everybody? It's a beautiful day back with me Beams, Aryo, and Baby Jovanka di sini. Baby. Aku dari awal itu ya, setiap manggil di awal pun dia tuh biasa dipanggilnya Baby kan. Baby. Tapi manggil Baby tuh kayak gimana gitu, kayak Baby. Iya lah kayak. Baby. Kamu kok dipanggil Baby tuh udah biasa sih. Udah biasa, itu iya. dipanggil Baby kan. Tapi kok itu your real name ya? My real name Baby, B-A-B-Y. Kira-kira kenapa tiba-tiba kamu dikasih nama Baby? Karena Baby ini bisa buat bayi beneran, Bisa sayang, bisa baby sayang lebih gitu. ke sayang. Oh, our baby. Cute banget sih ya. Nama kakakku tuh Lovely. What? Sumpah Iya. demi apapun. Itu yang cowok tuh namanya Lovely, jadi aku Baby gitu. Lovely. Kamu punya kakak cowok dikasih namanya Lovely. Iya, Lovely. Kocak banget nih orang Panggil tua semua. Lovey. Lucu banget ya Allah, Lovely. Yang satu Lovely, satu Baby. Itu saking sayangnya orang tua ya kan. Dan kalian percaya atau enggak? Mungkin ya teman-teman ada sebagian udah tahu ada yang belum. Nama itu sangat mempengaruhi. Bener, karakter. Iya. Maka dari itu sayang sekali anak-anak yang sudah diberikan nama bagus malah dikasih panggilan nama pendek yang nggak ada artinya gitu. Karena dengan nama itu datanglah sebuah energi. Iya. Gitu kan. Ini penting banget. Nah, bahkan kalau kita mau lebih dalam lagi nih, kita research lagi. Ini ada air. Yeah. Dan air itu kalau dibekukan dia jadi kayak kristal, ya kan? Kalau di under microscope dilihat di bawah mikroskop. Nah, ini oleh ilmuwan Jepang ada air yang diucapkan kata-kata yang jelek, yang buruk. Misalnya kayak stupid, idiot, bodoh apa. Pada saat dibekukan itu kristalisasi jadi jelek. Words ya? Iya, jelek. Kebayang nggak? Ini air. Ada air lagi, sampai merinding ngebayanginnya. Beautiful, lovely, gitu kan. Pokoknya kata-kata smart yang bagus. Pas dibekukan, itu kristalisasinya bagus banget. Pertumbuhan dari dan perkembangannya Pembentukan berbeda ya. pada saat dibekukan. Nah, ini sekedar air. Kebayang nggak makhluk hidup seperti bener. kita manusia. Kayak bunga juga gitu Kak, Yes. Daun-daunan, Yes. kembang-kembang, Pada kita saat diajak ngomong kita gitu. sayangin, kita kasih energi, Akan mereka tuh berbeda akan pertumbuhannya. bertumbuh. Itu bahkan ada orang-orang yang aku pernah ketemu, mereka pada saat bertanam sesuatu, terus tanamannya nggak mau berbuah, mereka bisa pegang, mereka bisa Diajak sayangin, ngomong. dan mereka ntar tanamannya itu akan berbuah. Jadi Iya. penting banget ini karena mungkin sekarang aku punya baby. Not this baby, this is a big baby. Another baby. Mungkin karena sekarang aku punya baby, jadi aku makin aware akan hal-hal ini. Jadi penting banget gitu buat teman-teman di rumah, new parents gitu kan, maybe like me. Pada saat kita ngasih tahu, ngomong sama anak dengan cara yang baik, dengan kata-kata yang positif yang bagus, karena itu akan membentuk jiwanya gitu. Iya. Ada anak yang mungkin kan gini, manusia itu kan berbagai macam rupa, ya kan? Nah, mungkin ada anak yang lahirnya biasa-biasa aja, tapi dikarenakan diberikan support yang bagus, dibilang oh si cakep, si cantik, si pinter. Kan omongan itu doa ya sebenarnya. Doa, akhirnya dia tumbuh dari inner beauty menjadi ya seperti omongan mereka. Ada anak-anak yang lahir ganteng, cantik, tapi di keluarga yang kamu nih bodoh kurang banget sih, sopan. kamu nih bandel banget, kamu kayak gini, dikasih kata-kata negatif, akhirnya anaknya jadi seperti itu. Jadi jangan menganggap remeh what we say. Iya. Ini penting banget gitu. Jadi banyak sih yang aku lagi pelajari. Kalau ini ibu satu ini udah lebih berpengalaman tentunya, anaknya udah umur 10 tahun ya. 10 tahun dan 10 tahun.
kita ini nggak akan pernah bisa memahami dan mengerti sampai kita benar-benar menjalankan. Ya, setiap hari tuh kita Belajar. Jadi dulu kayak, oh ya dari mama dengar, aduh Bim, tau gak sih Bim, perjuangan mama dulu urus anak gini. Kita kayak berusaha, tapi kita nggak tahu. Baru pas kita punya anak benar, Masya Allah, seperti ini ya punya anak itu gitu. Susahnya. Tantangan terbesar kamu sampai anak kamu 10 tahun itu apa? Mungkin lebih ke kayak memahami emosi dia yang belum tentu kita bisa ngerti gitu. Misalnya ya sedihnya mereka kan belum tentu bisa terucap ya. Iya. Jadi kita harus benar-benar mahamin banget pelan-pelan kayak ini tuh sedihnya di part mana, di bagian mana, terus gimana cara masuknya, atau mungkin kayak karena ada anak yang ekstrovert atau introvert juga. Kalau ekstrovert mungkin kita bisa lebih langsung ajak gampang, ngomong, lebih mudah gitu untuk ajak ngomongnya. Kalau introvert kan kita harus pelan-pelan banget, ada step-stepnya yang mesti kita pikirin gitu biar dia nggak merasa terintimidasi pada saat kita nanya. Malah dia semakin menutup diri kalau kita salah ngomong kan. Malah nggak mau ngomong sama sekali gitu. Jadi yang gitu-gitunya sih Kak. Kalau tantangan sekarang ya, aku nggak tahu sih kamu concern atau nggak mengenai hal ini, mengenai dunia sekarang. Dunia sekarang ini udah dunia yang apa bisa dibilang itu penuh godaan dan cobaan gitu kan, dari hal-hal yang dipertontonkan, hal-hal yang dicontohkan gitu kan. Itu kamu ada ini nggak sih, ada treatment khusus untuk melindungi atau menjaga anak kamu dari hal seperti itu? Apalagi kan 10 tahun ini berarti kan rasa taunya tuh udah mulai kayak I wanna know things gitu. Mau tahu semuanya sih kayaknya. Gitu. Kalau dulu itu bener-bener no gadget kalau dulu. Iya, itu susah ya. Karena semua teman-temannya pasti kan gadget semua kan. Awalnya aku pikir bakal susah Kak. Ternyata sangat mudah di anak aku. Oh gitu? Iya. Jadi dari umur ya berarti setahun sampai akhirnya bener-bener dia boleh pegang iPad-nya sendiri itu kayak baru umur 7 jalan 8. Oke. Itu no gadget at all. Wow. Jadi pada saat semuanya main gadget, anakku tuh nggak main gadget. Jadi ada di jam-jam tertentu dia baru bisa nonton TV. Iya. Dan itu TV juga kita yang atur juga. Kita gitu. pilih gitu. Mungkin itu peran papanya harus lebih galak dibanding ibu ya kalau di poin itu ya. Iya. Karena aku ada nggak teganya gitu. Benar. Kayak, namanya seorang ibu loving gitu, kasihan gitu. Banget gitu. Cuman iya papanya harus lebih kencang daripada ibunya di part ini gitu. Jadi benar-benar nggak ada gadget sampai umur 7 jalan 8, akhirnya tapi masuk sekolah. Mungkin dia ngeliat teman-temannya semua pakai gadget, ada yang pegang handphone, kok aku enggak gitu. Dia mempertanyakan kan pasti kenapa gitu. Akhirnya gadget nggak terlalu, sekarang lagi parah-parahnya gaming Kak. Nah, jadi aku bilang ya berhasil nih, nggak handphone, nggak ini. Ternyata dia lebih langsung loncatnya ke gaming, ke gamersnya dia, langsung PS nonstop gini, apalagi pas pandemi kan. Iya. Pas pandemi, aduh mau bilang jangan tapi mau ngapain lagi selain itu gitu kan, mau kemana-mana susah. Orang susah. tua kan mungkin kita banyak yang dilakuin gitu aktivitinya. Kalau ini kan benar-benar cuma di kamar, di rumah nggak ngapa-ngapain, terus kasihan juga gitu. Tapi ya tetap mungkin lebih kayak kita matokin waktunya sih. Iya. Ini cuma bisa berapa jam, kayak kalau sekarang misalkan dari jam kalau hari libur ya, Sabtu atau Minggu, abis pulang les misalnya gitu, sampai jam 7 malam tuh udah max. Setelahnya itu harus ngobrol aja. Iya. Dan jadi, itu harus diatur gitu. Iya, kayak di meja makan nggak ada handphone, nggak ada gadget. Benar. Waktunya makan. Itu penting banget sih, aku setuju banget. Jadi kayak aku juga sama Mami tuh udah sering ngebahas soal hal ini, dan Mami bilang kayak kita harus mulai buat konten yang kita ini mengekspresikan atau kita ngasih tahu kita tuh seperti apa sih gitu. Biar untuk menyemangati orang tua lain juga. Karena gini, sekarang itu dunia kan udah semua anak, nggak semua sih, cuman mayoritas gadget semua. Kita mau ke resto, mau kemana gitu, kita lihat orang tua anaknya semua di handphone gitu. Sedangkan this is quality time. Beda sama pas waktu aku dibesarkan gitu ya. Kita di meja makan itu kita saling ngomong, kita saling lihat gitu. Jadi kita selalu tuh bondnya itu kenceng gitu. Lain sama sekarang. Nah jadi kita harus create awareness ini untuk seenggaknya orang-orang yang bingung tahu ada pilihan, bener loh ini ternyata gitu kan. Aktivitas sama anak, at home, spending time, quality time itu penting banget. Dan yaitu pembatasan gadget dan juga game. Walaupun dulu aku suka banget game, tapi game beda Kak, kalau dulu kayaknya deh. Iya. Kan kayak zaman dulu tuh ada main iya. Gitu. Maksudnya banyak lah permainan, ada loncat karet. Tetap ada permainan, cuman
nggak di layar Iya, gitu. dan kalaupun di layar bedanya, game sekarang itu banyak game yang toksik juga. Contoh soal, misalnya kita ngomong game perang-perangan gitu kan. Sebenarnya game-game bunuh-bunuhan, udah kayak gitu, apalagi game bunuh-bunuhannya itu tuh memperlihatkan musuhnya itu berdarah atau putus tangannya. Itu tuh istilahnya itu desensitize, jadi bikin orang itu kurang sensitif terhadap hal-hal seperti itu. Dan itu bisa menciptakan nanti generasi orang yang nggak empati. Nah, kebayang nggak sih gitu? Adrenalinnya. Jadi memang ya kita harus banyak research sebagai orang tua untuk gimana cara kita bisa mengarahkan anak ini dengan baik. Karena apa ya, ke arah yang positif. Cobaan orang dulu sama sekarang itu beda banget guys gitu. Dan makanya gue tuh kayak, aduh apalagi punya anak perempuan ya kan. Pasti double lagi itu. Rasanya tuh kayak aduh khawatirnya tuh berat, tapi ya udah kita jalanin, kita pelajarin, kita berikan contoh yang terbaik gitu. Jadi ya mudah-mudahan lah teman-teman juga di rumah gitu bisa do your best. Yang penting itu kita sebagai orang tua, nggak ada orang tua yang mau memberikan yang jelek bagi anaknya. Tapi tetap kita harus research untuk kita tahu apa sih that we can do gitu kan untuk bikin anak itu mentalnya kuat. Apalagi di zaman bullying juga sekarang gitu kan, kalau misalnya anak kita nggak kuat mental, dia dibully, kasihan gitu kan, akhirnya dia menutup diri gitu. Dan menurut aku sih, aku nggak tahu kamu setuju atau enggak, gimana caranya kita itu bisa tetap kita ini mendapatkan respect sebagai orang tua, tapi kita ini bisa kayak teman gitu. Karena salah satu hal yang membuat aku merasa aku terjaga dulu gitu sama orang tua aku adalah karena aku tuh nggak pernah takut untuk menceritakan apapun kepada mereka gitu. Tapi di saat kita ada rasa takut, hal-hal yang seharusnya tidak terjadi bisa terjadi karena kita umpetin. Tapi karena I feel kayak I can talk about anything, kayak Mam, kemarin misalnya kayak teman Bima nawarin ini nih, pil ini gitu kan. Kan ya, akhirnya kayak, Bim jangan ya, itu tuh bahaya banget gini. Oh iya. We're feeling secure. Gitu. We need to feel secure first gitu kan. Untuk sampai kita tuh bisa menceritakan sesuatu ke orang. Kalau kita nggak ngerasa secure, kalau kita nggak ngerasa dipercaya atau kita percaya sama orang itu, kan kita juga nggak mungkin cerita kan. Sama halnya mungkin anak juga gitu. Statusnya dia harus tahu bahwa kita orang tuanya tetap, tapi ya di sisi lain, nih loh, lo bisa jadiin gue juga teman. Gitu. You can tell me anything and you're safe. Apapun. Nggak usah takut gitu, itu sih. Jadi ya mudah-mudahan lah. Anyways, hari ini kita mau kertek-kertek lagi. Kamu apa kabar? Sehat ya? Baik, alhamdulillah. Sekarang sekolah olahraga nggak sih? Masih olahraga. Karena aku tuh nggak tahu, Jovanka itu sempat beratnya 103. 103 ya. Damn. Sekarang udah kembali ke 63 ya kalau nggak salah. Justru lebih kurus pada saat abis lahiran. Oh gitu? Dibanding sekarang ya? Iya. Pas abis lahiran itu malah 55. Wow, itu sih langsung kayak untuk tinggi kamu kurus nggak sih? Itu kurus, iya. Kurus banget. Iya, wow. Hebat juga ya, bisa itu bisa kembali dari 103 ke 63 itu. 3 bulan itu kayak langsung turun banget aja cepet. Mungkin karena kamu base-nya nggak gemuk. Itu apa juga, yang dan hamilnya muda. Jadi cepet banget kan untuk balik ke kurusnya. Iya. Yang bahaya itu kalau gemuk udah dipertahankan untuk bertahun-tahun, baru itu jadi permanent resident, lemak permanent resident di badan itu. Udah jadi residen ya. Oke, gue nggak mau pergi nih, I'm staying here forever gitu, kayak dibakarnya susah. Ini kan baru datang udah diusir gitu. Udah selesai nih ya, hamil udah selesai gitu. Ini juga awareness juga sekarang untuk jaga badan yang fit. Kayak dulu nih aku kalau misalnya ngomongin soal olahraga, itu lebih kayak biar kelihatan keren gitu kan. Six pack, dada. Kalau sekarang tuh lebih kayak pertama sehat, fit gitu kan, dan kedua looksnya udah gitu, ketiga sehat for my babies. Ya kan, mommy baby and baby Ariana gitu kan. Karena dulu tuh sering ada saying gitu ya, I would die for my child, I would die for my family, which is in a way bagus banget. Tapi why don't you say die? Iya, why don't you say I wanna live healthy for my family? Karena what they need is not us dead, they need us there. Jadi teman-teman di rumah semangat, kita jaga kesehatan, kita bersyukur gitu, karena we only have one body gitu kan, we only have one chance. Jadi do your best untuk always stay positive, stay happy, jaga badan, karena kita nggak bisa menyalahkan orang lain gitu ya. I have nothing against orang-orang yang gemuk. Maksud gue ya itu proses, tapi semua itu dikarenakan pilihan-pilihan masing-masing gitu kan. Dan di akhir hari
gemuk itu karena kita overeat. Yes. Ngerti nggak sih? Kalorisnya too much. Jadi kayak, jangan kayak, aduh gue tuh kayak, aduh soalnya gue tuh kantoran, gue cuma duduk doang. Atau aduh karena gue itu ada gennya. Atau karena gue itu orangnya emang nggak bisa nggak nyemil. Gitu kan? Harus bisa. Iya, bisa kok. Harus bisa gitu, harus bisa. Kita harus bisa sehat gitu, karena itu adalah tanggung jawab masing-masing. Jadi semangat Pilihan. juga. Pilihan. Panjang nih jadi. Anyway, badan kamu gimana? Aman, sehat? Aman sih Kak, cuman aku tuh suka sakit pinggang gitu Yes, kadang-kadang. iya, Yang iya, kayak iya. dulu juga kan Iya, selalu bilangnya benar, di benar, bagian benar. punggung Iya. gitu. Nggak tahu apa mungkin karena posisi nyetir. Mungkin karena kamu tinggi juga. Jadi Dia orang agak bongkok orang gitu. tinggi itu semakin rentan gitu. Contoh misalnya, ini hal simpel aja. Aku tinggi, ya kan? Nah, Ariana segini. Nah, kalau orang yang lebih pendek mau ngajak dia jalan, ya kan? Dia kan lebih pendek, dia nggak usah terlalu nunduk. Nah, tapi kan aku segini. Nah, ini kan buat aku tuh pasti lebih pegel. Iya. Gitu loh. Jadi kayak walaupun tinggi itu punya kelebihannya, ada konsekuensinya juga gitu. Di ruangan-ruangan yang bisa kayak di mobil, kita lebih cenderung lebih gini. bongkok, kita ngomong sama orang, kita ke bawah kayak, aduh, kayak gak enak gitu kan. Iya, karena jadi kita agak gini, itu jalan bisa sama juga. orang juga gitu. Atau dikarenakan kenaikan berat badan yang begitu cepat, badan belum siap. Jadi Belum ready. kalau kita naik berat badan bertahap, otot juga akan menguatkan sesuai berat badan kita. Jadi gini, kamu bayangin di sini ada otot, ya kan? Terus otot ini terbiasa untuk ngangkat, misalnya katakan tangan kita 5 kilo nih katakan. Nah, seiring dengan dia naik berat badannya, otot pun harus lebih kuat. Ibaratnya dia menguatkan diri karena ada lebih banyak massa yang harus diangkat. Nah, kalau badan tiba-tiba brek dalam waktu yang pendek, kamu tiba jadi 103 kilo, ototnya belum siap. Akhirnya yang kena dampaknya apa? Tulang. Back sama lower back. Jadi hopefully hari ini kita bisa do our best untuk make her feel better. Alright, kamu duduk di sini please. Lihat ke kamera. Duduk bersila aja, lihat ke kamera. Olahraga favorit sekarang apa? Pilates. Pilates. Itu tuh yang ada alatnya itu ya? Aku pakai yang alat sama yang nggak pakai alat. Gitu ya? Aduh, aku tuh dari dulu ya pengen banget olahraga yang stretching, karena aku ngerasa badan aku tuh kaku banget. Tuh bagus ya buat Bagus, stretching. bagus. Aku sempat lihat ada gym gitu, terus ada bagian ada floor khusus pilates, itu kayak ada alat-alat yang kayak kaki tuh bisa diketarik atau kayak apa. buat stretching banget. Bagus sih. Dan itu capek ya? Lumayan ya? Capek. Ada lagi namanya Inferno Hot Pilates. Wih, Jadi nggak pakai alat. ngeri juga Inferno Hot Pilates. Nggak pakai alat, cuma mat doang. Tapi ruangannya tuh kayak sauna. Jadi kita basah ya? Jadi basah banget. Wow. Harus sih nanti one day aku coba. Wow. Sorry. Alright. Tuh tangan dia juga tuh, lihat Panjang. gede. Panjang. Iya. Mas. Oke, pergelangan sama sikut aman. Kita ke tangan kanan. Oh, ini ada cincin abadi nih. Cincin abadi. Ada arti nggak sih ini? Nggak ada sih Kak. Nggak ada? Nggak ada. Iseng Itu aja tato ya? belum selesai sebenarnya. Oh serius? Jadi ini sebenarnya ada kayak beberapa gitu nanti di sini. Oh, Cuman kayak satu rangkaian aja gitu. keramaian gitu. Oh, udah cukup ya. Mesin. Kalau jadi istrinya enak banget ya, setiap hari dikeretak. Serius. Gitu. Mami tuh kalau udah pegal kayak, Kak, keretakin aku dong, Kak. Iya, terus katanya kan mami nggak suka dipijit kan Ah, soalnya. iya. Jadi keretak tuh kayak salah satu solusinya. Bener, untuk bikin badan relax. Dulu pas latihan juga Mami salah satu tes subjeknya. Oh. Kayak, ini gimana, sayang? Tuh. Ush.
shoulder. Kita adjust shoulder, tangannya sejajar seperti ini. Ya, jadi kita sejajar. Nanti when I say okay, sikutnya dimundurin. Set. Oke. Oke, coba sejajar dulu. When I say okay, coba sikutnya dimundurin. Nah, like that. Oke, sekarang sejajar dulu. That's nice. And mundur. Gile. Keren banget. Bunyinya sampai double kayak pertama kali tuh. Yang bunyi shouldernya kayak tatak. Sampai 2. Kayak capek banget ya. Suka ini kali, tonjok-tonjok kali ya. Ketonjok-tonjok nih, diam-diam nih. Oke, mesin dulu, relax, and mundur. Oh, kira satu aja ya. Iya, wow, tapi itu juga udah satisfying banget sih. Nah, sekarang the moment of truth, kita lihat dulu panjang kakinya. Kamu tiduran di situ. Waktu itu panjang sebelah. Iya, makanya kita coba benerin, karena ini penting banget. Oke, kamu lihat ke atas aja, tenang. Ini aku ratain dulu lehernya. Oke, bahu rata, set, one line. Yes, yang kanan. Yang kanan, cuman untungnya panjangnya nggak terlalu parah, sekitar mungkin 8 mili. Oke, good. Mas. Oke. Adjust pinggul. Kayaknya dari awal kita kereta sampai sekarang, kayaknya keahlian aku udah lumayan jauh deh, meningkat. Oh iya. Gerakan-gerakannya juga. Oke, good. Tapi tergantung kebutuhan ya. Iya. Semakin parah panjang kaki, semakin banyak gerakan yang harus kita lakukan. Tapi kalau dikit, ya nggak terlalu semua harus gitu. Sama tergantung keluhan juga, kalau ada yang sakitnya di mana. Lemas, good. Lemas. Oke, seperti ini. Right. Nah, sekarang nanti, ntar ini kita pasin dulu. Oke. Dengkulnya tekan ke dalam, diketemuin. Sekuat tenaga, tahan terus. 1, 2, 3, tahan terus. Dahsyat nggak tuh? Gila ya. Kayak dia mau copot. Shock banget ya. Shock banget ya. Nah itu biasanya kalau kaki nggak rata, yang paling kena juga sini dulu gitu. One more time to make sure. Rapetin lagi ke dalam. 1, 2, 3 yang keras. 1, 2, 3 and one more. Nah itu udah kanan kiri. That's good. Wow nggak tuh? Wow ya. Kayak something pop up gitu. Iya. Oke, sekarang kamu tengkurap, lihat kiri, audionya dilepas aja biar nggak ganggu. Oke. Oke, ya, put it there, like that. Tangan yang nyaman aja. Ini seperti ini. Oke, lemesin. Enak banget. Enak banget. Oke, relax. Lemesin. Ya. Gak usah satu-satu gitu ya? Gila ya. Seru banget.
Good. Sekarang kita kurangin pressure dari lower back. Good. Lemas. Okay. Itu buat lower back, Kak. Kenapa? Itu buat lower back. Jadi itu bukan specifically buat lower back, tapi dengan kita tarik dia ngasih space dikit. Nanti lower back adjustmentnya ada lagi. Nah, sekarang tangan di samping badan please, dua-duanya. Oke, kita adjust scapulanya dulu. Kenceng ya, Kak? Kenapa? Kenceng. Lumayan, agak. Tapi bukan kencengnya abnormal ya. Mungkin emang karena kamu kuat aja. Oke, lemas. Oke. Good. Tapi shoulder nggak pernah sakit kan? Enggak. Oke. Oke, istirahatin di sini. Tapi lebih kaku yang kanan. Kanan ya? Ini masih lebih kayak lembek flexible. Ya? Yep. Okay, now we do the back. Kamu lebih nyaman gitu tangannya atau begini? Iya, begini boleh. Alright, it's okay, gitu aja. Ini sakit nggak? Ini suka sakit. Ini definitely, ini lebih stiff dibanding all this. Nih bisa berasa nih otot-otot sekitarnya. Nah, here is where it starts getting stiff. Oke. Nanti buang napas. Dilepas aja, badan jangan ditahan ya, just relax aja. Oke. Deep breath in dulu, deep breath in, tarik napas and buang. There you go. Wow. Itu butuh banget tuh. Renyah. Tadi di situ bener-bener butuh banget. Renyah banget. Relax, deep breath in and out. Okay. Relax, deep breath in and out. There you go. Nice. Deep breath in, udah bunyi tuh. Out. There. Oke, itu tadi yang pegel-pegel juga tuh. Ke stretch bunyi. Wah, ngantuk ini sih. Ini big one, the big one. Jadi ngantuk ya? Fix. Nah, sekarang kamu tiduran miring ke arah aku. On your side. Oke. Nah, ini nih lower back nih. Oke, ini aku posisiin dulu like this. Ini seperti ini. Let it fall. Good. Minjem tangan kanannya, twist. Oke. Ini sini. Yeah, like that. Oke. Oke, let it fall. Relax. Oh. Oh iya. Gila. Itu tuh kalau pas dibunyiin, rasanya kayak sesuatu kayak patah gitu, kayak what's going on, and then kayak wah enak. Enak banget. Gila. Ini sih fix butuh banget. Emang dia bilang lower back itu bunyinya emang kayak gitu. Tadi yang kamu bilang gak enak itu di situ. Ntar, sekarang kesini please.
Oh itu lower back-nya? Iya, itu lower back adjustment-nya. Makanya bunyinya aja kayak gitu. Oke, ini kita jatuhin. Let it fall like this. Nah, oke, like that. Kita twist dulu ke arah sini. Yes, and then ke shoulder and here. That's right. Good. Let it fall. Let it fall. Relax. Wow. Gokil nggak tuh? Enak banget. Parah. Wow. Hah, langsung lega ya. Bunyinya juga beda loh sama waktu itu. Mungkin akunya juga pegangannya udah beda. Udah banyak pengalaman, ditambah dia semakin butuh. Anyways, sekarang kepala di sini tiduran. Oke, kita sekarang adjust neck-nya. Oke, lemesin, maju tenang, relax. Ini leher juga sering pegal, apalagi orang tinggi biasanya hal-hal yang kita nunduk ke bawah kan. Oke, lemas. Nice. Oke, selok sini, tenang. Kayak di film-film ya. Tapi ini tetap hidup dan enak. Tetap hidup. Astagfirullah. Alhamdulillah masih hidup. Iya. Minjam itu ya, Gi. Sarungnya. Alright. Kita naikin kepalanya sebentar, tahan dulu. Rambutnya gue pegang, oke, turun lagi. And yes. Mau ditarik. Yes, mau kita bikin jadi 180. Biar renggangin ya semuanya. Nambah 4 cm, serem juga. Oke. Oke, ada yang sakit nggak? Nggak. Telinga semua aman, nggak ada yang ketekan? Oke. Kita stretch dulu, deep breath in, and out. Good. Wow. Beneran jadi 180. Iya, fix. Nambah 4 cm. Oke, that's good. Nah, sekarang duduk lagi di tengah, please. Gimana? So far gimana tapi? Hah? Enak ya? Enak banget. Dan kayak udah agak-agak gitu. fly gitu ya? Gila. Tapi bunyinya crunchy banget ya. Wow, bunyinya sih gila. Gila bunyinya. Maju dikit, please. Oke. Tadi tuh ada satu bagian yang udah dikasih pressure yang tepat, cuman kurang bunyi itu mungkin karena stiff. Tangannya coba di belakang leher seperti ini. Oke. Nanti dijatuhin aja ke belakang. Alright. Nice. Bunyi tadi. Yes. Oke. Sekarang kita berdiri. Gila, tinggi juga ya. Kita cuma beda 10 cm berarti. Dikit loh bedanya. 186. 186. Oh, 176 kan? Kamu sempat fashion show atau catwalk gitu nggak sih? Dulu ya? Wow. Udah? Oke. Jadi, tangan seperti ini. Tangan di atas tangan aku. Kaki kanan naik tapi ditekuk. Oke. And balance. Relax. Alright. Good. Oke, sebaliknya. Turun dulu. Oke, tangan di atas aku, kaki kiri naik, alright. Wait, mas. Berasa nggak di atas? Ada ya? Oke. Nah, nanti yang sekarang, tangan aku akan di belakang leher kamu, tangan kamu di atas. Di atas tangan, oke. Yes. Nah, dulu like this. Oke, tangannya di atas tangan aku. Yap, dijepit ke bawah. And fall. Oke. Oke. Wow.
Wow. Amazing. Oh, kita lihat sekarang panjang kakinya. Palanya di situ, kaki di sini kita lihat. Tadi bedanya sedikit aja sih ya. Iya, 8 mili. Tapi ingat guys, walaupun hanya beda 8 mili, yang namanya panjang kaki itu sangat mempengaruhi pinggul. Yang mana kaki yang lebih panjang, otomatis dia akan neken bagian itu. Dan akhirnya tulang belakang kita tuh nggak rata. Itu yang nyebabin sakit. Ya, sakit gitu. pinggang. Yes, even 5 mili, 2 mili sekalipun gitu. Jadi 8 mili walaupun nggak parah banget, tapi itu mempengaruhi. Wow, alhamdulillah. Sama ya? Langsung rata. Gimana? Mantap ya? Mantap. Tagihan nggak? Tagihan. Nanti kita ketek lagi, tenang aja. Jadi yang pasti aku selalu happy di saat aku ngelihat panjang kaki berbeda bisa dibenerin. Ya, karena sesuatu yang bisa dibenerin. Yes, karena honestly nggak semua outcome-nya seperti kamu langsung rata. Ada yang mengalami perubahan semakin dikit, ada yang nggak berubah sama sekali. Nah itu yang bikin aku paling kayak ngerasa kurang gagal. serasa. Walaupun itu bukan karena aku nggak bisa, tapi karena mungkin itu udah bisa injury yang udah permanen, atau bisa juga turunan. Nah turunan ini susah, gitu. Kalau misalnya beda 1 cm jadi 0,5 cm, itu berarti nanti nextnya bisa lebih baik lagi. Tapi alhamdulillah in your case langsung rata. Nah, and kalau misalnya orang nanya, emang ngaruh? Beda, ngaruh banget. Karena fondasi kaki itu harus rata, gitu. Karena kaki itu menjadi fondasi untuk our pinggul. Pinggul menjadi fondasi untuk our back. Kalau pinggulnya karena kakinya tinggi sebelah, berarti tiap kita jalan begini. Nah, lama-lama itu akan kena lower back-nya. Lama-lama ke sini, lama-lama ke shoulder, lama-lama ke leher, gitu. Cuman, alhamdulillah tadi sih bunyinya semua sukses, back-nya, lower back, renyah banget. Gue denger juga sampai kaget sendiri kayak, kadang tuh jangan salah. Aku udah sering denger bunyi kretek, cuma pada saat denger bunyi kretek yang keras tuh kayak, shock juga gitu kan, kayak, bunyinya kencang juga, tapi lower back-nya parah nggak sih gitu. Tapi how do you feel? Good? Enak banget, lega banget. Iya. Apa ya, lebih ringan ya? Ringan. Dan yang pas back pertama tuh, kamu ngerasain nggak tuh? Iya kayak crunchy banget. Deep banget bunyinya. Anyways, thank you banget Baby Jovanka. Makasih Kak Aryo. Udah ketek-ketek, nanti kita bikin part berikutnya lagi ya kan. Thanks for watching teman-teman semua. Don't forget to like, share, comment, and please subscribe. Bye everybody.